Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihil ladzina istafa. Amma ba'du. Maulana Said Ahmad Khan dilaporkan, beliau mengatakan ada orang melapor kepadanya, Syekh, jemaah kami tidak tertib begini dan begitu. Maka Syekh Maulana Said Ahmad Khan mengatakan, bersyukurlah kamu, karena dengan adanya mereka maka Allah Subhanahu wa taala naikkan derajat kamu. Adanya yang manis karena adanya yang pahit. Masya Allah. Satu jamaah diantar dan seseorang pulang sebelum waktunya. Lapor kepada Syekh, ia pulang karena jemaahnya tidak tertib. Maka Syekh mengatakan, kamu kata mereka tidak tertib. Adakah di Al-Quran atau hadis kalau jemaah tidak tertib kamu harus meninggalkannya? Masya Allah. Jika jemaah selalu dapat nusroh dan penerimaan yang baik dari orang-orang di makomi, maka hati kita akan rusak. Terkadang perlu ada penolakan, perlu ada usiran. Agar apa? Agar tambah tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Maulana Ihsan. Kemudian jika di dalam taskil khususi orang kaya, maka kita jangan cerita hakikat. Jangan cerita hakikat, tapi katakanlah, Tuhan, sebagaimana Tuhan bahagia di dunia, maka kami menginginkan bahwa Tuhan bisa bahagia juga di akhirat untuk selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, Maulana Sa'ad tanya kepada orang lama yang tidak mau duduk lagi musyawarah tempatannya, kenapa kamu tak mau musyawarah lagi? Maka dia menjawab, percuma saja Syekh, karena usulan saya selalu tidak ditanggapi. Maka Maulana katakan, apakah kalau ada sebuah masjid di mana kamu tak ikut andil dana dalam pembangunannya, kamu tidak akan sholat di sana? Orang itu menjawab, tentu saya tetap akan sholat di sana. Kemudian Maulana bagi tahu, begitulah musyawarah, walau usulanmu tidak ada andil, tetap kamu harus musyawarah. Masya Allah. Allah, ini luar biasa ini nasihat ini. Kadang-kadang tidak bisa diamalkan oleh orang yang menasehatinya juga. Subhanallah. Dan ini kejadian juga terjadi. Kadang-kadang tidak menerima keputusan musyawarah daripada orang-orang lama, daripada masyayikh-masyayikh yang lain. Masya Allah. Luar biasa ini. Ini pelajaran bagi kita hadirin. Di lain kisah ada orang katakan, saya cukup bersabar Syekh dalam musyawarah tempatan saya, karena usulan saya selalu tidak diterima. Maka dikatakan oleh Maulana, seharusnya kamu bersyukur bukan bersabar, karena barangkali usulan kamu membuat mudarat. Allahu Akbar. Ini luar biasa, ini kata-kata ini sederhana, tapi kadang-kadang yang memberikan nasihat juga tidak mampu mengamalkannya juga. Luar biasa, ujian semakin tinggi, ujiannya semakin tinggi juga. Subhanallah. Apabila jemaah diantar ke suatu tempat, kemudian terbesit di hati anggota jemaah ingin dinusroh minum atau makan oleh tempatan yang dikunjungi, maka jemaah ini akan bawa kegelapan, bukan hidayah. Allah Akbar. Ini kata Syekh Abdul Wahab ya. Syekh Abdul Wahab mengatakan, kalau jemaah diantar ke suatu tempat, kemudian terbersit aja dalam hati anggota jemaah ingin dinusroh, Masya Allah, kemudian ingin dinusroh makan oleh tempatan yang dikunjungi, maka jemaah ini akan bawa kegelapan, bukan bawa hidayah. Hadirin, Allah Akbar, istighfar, banyak istighfar ya Allah. Masya Allah. Kita harus banyakkan dakwah ya, untuk membentuk yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda tanya, apa pengaruhnya membentuk yakin hanya dengan ngomong saja?
Maka orang itu katakan kepada pemuda, kamu memang pemuda yang baik. Alangkah senangnya pemuda itu. Kemudian orang itu kata, alangkah bodohnya kamu. Maka pemuda itu pun marah. Orang itu katakan, itulah pengaruh perkataan, saudara. Pengaruh perkataan ini menjadikan kamu marah dan senang. Jika kamu terus bicara Allah dan senangkan Allah, jika bicara selain Allah, maka Allah juga akan membenci kamu. Allah Akbar. Maka kita bicara kebesaran Allah saja. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah yang menciptakan suasana dan keadaan. Sehat, sakit, mulia, dan hina hanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berhajat kepada makhluk. Makhluk tidak ada apa-apanya. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Kejayaan manusia ada dalam dirinya sendiri, yaitu ruh. Jika ruhnya baik, maka seluruh kehidupannya baik. Dan ruh ini dipengaruhi hati, sedangkan hati dipengaruhi oleh dakwah. Jadi bagaimana kuatnya hati? Dengan dakwah. Lagi-lagi bicara iman, kebesaran Allah, kehebatan Allah. Yang hebat ini Allah, yang memberikan suara kepada air yang mengalir ini Allah. Ombak ini Allah yang gerakan. Pulau-pulau Allah ciptakan, air laut Allah ciptakan, laut Allah ciptakan. Jadi saudara-saudara sekalian, ilmu berhajat kepada amal. Karena ilmu tanpa amal berhajat kepada iman. Ya, karena ilmu tanpa amal berhajat kepada iman. Iman kuat, maka amal kuat. Iman lemah, amalan lemah. Tidak ada iman, tidak ada amal. Sedangkan iman berhajat kepada dakwah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka kita dakwahkan lagi kebesaran Allah, kehebatan Allah. La ilaha illallah.